trending topik atau anggapan umum adalah ratu dunia. Jadi kalau saya sebetulnya gini, kan sering kali ada orang bilang pers kebablasan. Jangan-jangan yang ngomong karena nggak siap dia dikritik. Halo viewers, balik lagi bareng aku Asti Febriana. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang Hari Pers Nasional, tepatnya di tanggal 9 Februari 2023. Dan kebetulan Sumatera Utara menjadi tuan rumah. Nah, hari ini kita bakal ngobrol tentang pers langsung dari pakarnya, itu ada Pak Priambodo RH. Halo Pak, apa kabar? Baik. Nah, mau nanya nih, RH itu apa sih Pak? Ya tadi, RH itu rahasia ya. Rahasia, tapi tetap ada di nama. Ada. Nah, kita langsung bahas nih Pak tentang Hari Pers Nasional terkait dari pers di era digital itu sendiri. Menurut Bapak gimana pers di era digital sekarang gitu Pak? Digital itu kan hanya sarana ya. Oke. Dan bohong kalau misalkan pers itu nggak dipengaruhi teknologi, ya. Dan misalkan dulu ya teknologinya mulai dari mesin tik mungkin atau batu gitu ya, batu tulis atau apa. Kemudian ada masa canggihnya itu radio, kemudian televisi gitu kan. Dan sebetulnya itu sudah diramal oleh para tokoh pers, termasuk yang pernah pegang Perwata Daily, yaitu namanya Pak Adi Negoro, Pak Jamaludin ya, Adi Negoro. Beliau sudah mengatakan bahwa yang namanya media massa atau pendapat umum atau sekarang dikenalnya opinion publik, atau mungkin bahasa medsosnya itu trending topic. Nah itu beliau sudah mengatakan trending topik atau anggapan umum adalah ratu dunia. Hanya pers itu alat utamanya. Dan pasti akan dipengaruhi oleh faktor saluran teknologi lainnya. Itu sebetulnya udah lama. Jadi itu sebetulnya kalau dikatakanlah digital atau apa, itu platform. Itu nggak usah khawatir. Jadi yang penting adalah informasinya, isinya, pesannya itu. Tapi platform itu tetap menguntungkan ya Pak bagi pers sekarang? Pasti. Karena begini, dalam berbagai riset, temuan teknologi informasi, konsumen pertama atau pasar pertama yang dituju pasti pers. Mengapa? Karena kan pers pasti butuh kecepatan, keakuratan, dan kelengkapan. Nah, itu ada dalam semua teknologi digital apalagi, terutama big data. Kalau kita mau bahas sedikit konsepnya ya, big data itu kan data yang sangat banyak, besar, tetapi formatnya makin kecil. Dulu misalkan kita bahas superkomputer ya segede ruangan ini ada gitu ya. Tapi kita sekarang bicara superkomputer sekelingking bayi itu ada yang micro SD. Iya, benar. Ya. Dan makin besar tuh kapasitasnya, 1 tera, 2 tera. Tinggal memang yang jadi masalah pertama tuh harga. Benar. Tapi pada tahun berikutnya biasanya harga turun. Dan ciri khas dari big data yang digunakan oleh pers ya dan bisnis lainnya yaitu faktor kecepatan, faktor keberagaman. Dan yang tidak kalah penting value, nilai. Nah nilai ini kan juga dalam dunia pers ada disebut news value. Nah itu jadi pas kalau teknologi bicara seperti itu. Mengingat tentang pers nih Pak, kita bakal bahas UU ITE. Karena kan banyak pasal-pasal UU ITE yang baru disahkan gitu ya Pak ya. Nah bisa nggak sebenarnya kantor media itu dituntut sama UU ITE itu sendiri? Prinsipnya tidak, karena sudah ada sejumlah MOU ya antara Dewan Pers dengan lembaga negara atau kementerian dan lembaga. Misalkan sebetulnya kan kalau gugatan itu adanya di polisi ya. Awalnya kan dari pintunya di polisi. Maka sudah ada MOU antara Ketua Dewan Pers dengan Kapolri. Itu sebetulnya sudah dimulai tahun 2016 atau 2018 dan sudah direvisi 3 kali gitu ya, 2 atau 3 kali. Nah, intinya adalah kalau polisi terima laporan, dia akan periksa. Jadi kalau menyangkut pers, perusahaan persnya atau menyangkut wartawan, menyangkut pemberitaan, maka dia minta pendapat dulu ke Dewan Pers. Nanti Dewan Pers akan memutuskan, oh ini karya jurnalistik, maka digunakan undang-undang pers. Lantas kalau ini bukan karya jurnalistik, karena misalkan ada indikasi pemerasan, lalu suap dan segala macam ya, dengan cara-cara pers atau mengatasnamakan pers, maka dikatakan ke polisi bukan undang-undang pers. Bisa kena bukan hanya ITE, KUHP, pidana maupun perdata umum. Ya, membedakannya seperti itu. Nah terkait dari kebebasan pers bagaimana Pak di dunia pers sekarang? Biasa sih kalau saya sebetulnya gini, kan sering kali ada orang bilang pers kebablasan. Jangan-jangan yang ngomong karena nggak siap dia dikritik. Gitu, ya? Begitu. Karena misalkan gini lah, Mbak Asti misalkan mau bilang ke temennya saya lebih cantik dong, ya, itu kan agak repot, ya akan dibilang narsis. Tapi dengan menjelek-jelekan pihak
yang nggak disukai, kita seakan-akan diangkat. Iya, benar. Pola-pola itu sebetulnya ada konsepnya, sudah lama sih. Sesuatu yang indah, cantik, baik, seringkali dibilang itu tidak objektif tapi subjektif. Nah, tetapi ketika ada sesuatu yang buruk atau negatif, seringkali dinilainya absolut. Nah, itu yang mesti hati-hati. Dan saya rasa pers Indonesia dan dunia lah dengan kode etiknya, itu semuanya akan mengatakan bahwa ketika membuat berita, membuat informasi, maka dilarang membuat semacam itikat buruk. Jadi pers itu tidak beritikat buruk, tapi pers untuk kepentingan publik. Pers kadang-kadang tidak beropini, tapi opininya di balik fakta atau wawancara, jadi opini narasumber dan data. Data itu bisa data masa lalu, historis, kemudian bisa data sekarang atau data masa depan, prospektif atau outlook gitu. Ya, benar. Nah, sekarang kan di media sosial juga banyak ya Pak penyebutan jurnalisme warga, karena banyak juga jurnalisme warga yang saat ini mendahului pers itu sendiri. Itu gimana tanggapan Bapak? Saya nggak terlalu masalah ya, karena sebetulnya banyak perintis jurnalisme warga itu justru wartawan yang sedang pensiun. Tapi dibalik dari itu? Nggak gini. Kenapa sih mereka pakai klaim jurnalisme warga? Jurnalisme warga itu ada 2 kelompok besar sebetulnya. Yang pertama betul-betul wartawan, masih aktif, dan dia menyuarakan informasi yang bukan dia sebagai wartawan, tapi dia sebagai pribadi. Misalkan saya, gitu ya, saya buka kanal YouTube atau apalah gitu ya, saluran internet atau apa, medsos segala macam, kan saya bisa klaim bahwa saya adalah jurnalis warga karena saya tidak terikat pada media, saya kantor berita antara, gitu ya. Kemudian juga ada yang memang sudah pensiun. Dia melanjutkan karena dia pensiun sebagai karyawan. Sebagai wartawan nggak ada matinya, gitu ya. Makanya ada sebutan all journalists never die, ya. Just fade away, hanya menyingkir lah atau jalan ke tempat lain. Nah, tapi yang kedua, klaim dari publik. Karena dia ingin dihargai atau ingin merebut hak-hak ala pers. Hanya saja saya seringkali dengan teman-teman di LPDS juga seringkali dulu kami kalau diskusi di Waspada, teman-teman kalau di Waspada kita datang ke kami atau kami datang ke Waspada, kita sering diskusi yang menarik gini. Hati-hati juga nih wartawan dalam bekerja. Kalau kita kode etiknya kita langgar, kita bikin berita semaunya, tidak melihat kepentingan publik, terus hanya sekedar clickbait gitu ya, hanya sekedar lihat page view gitu. Maka fungsi pers bisa diambil alih loh oleh medsos atau oleh pihak lain yang jauh lebih bagus lagi. Bisa aja itu terjadi. Nah, apakah itu termasuk seperti yang kita lihat sekarang di media sosial yang mungkin saya tidak bisa sebutkan ya Pak, ada platform di Instagram, sebuah username gitu ya, dia mengumpulkan data dari warga-warga yang memvideokan dan akhirnya dia nge-up tuh berita di media sosialnya dia. Itu apakah termasuk dari jurnalisme warga sendiri atau bagaimana? Sebetulnya konsep jurnalisme itu ada satu yang paling agung adalah tidak boleh plagiat. Saya khawatirnya cara-cara itu jangan-jangan plagiat. Jadi dia mendapat nafkah dari karya orang lain yang kesannya dia kumpulkan. Ya, benar. Tanpa sadar orang yang karyanya dikumpulkan dia merasa, oh saya juga terkenal ya karya saya. Gitu. Kan permasalahannya nanti royaltinya, copyrightnya dan segala macam. Itu hati-hati. Kecuali dia sudah punya kontrak bisnis atau punya aturan main bahwa misalkan Anda dipopulerkan, kan nanti medsos misalkan channel YouTube dan segala macam, Meta dan segala macam mencatatkan orang yang mengupload, orang yang mengunggah. Ya, benar. Tapi jangan salah, ketika ada gugatan bisa di take down. Nah, itu juga bisa jadi masalah. Kalau pers bukan itu. Kalau pers itu dia pasti pertama biasanya ada ciri khas dia padat karya. Padat karya itu diawaki oleh orang-orang cerdas. Karena publik semakin cerdas, sehingga publik menginginkan media atau perusahaan pers yang cerdas, yang diawaki oleh orang cerdas, ya. Nah itu sebabnya sebetulnya padat karya jurnalistiknya. Kemudian harus padat modal, gitu ya. Karena pers itu pasti akan mengeluarkan biaya. Tetapi pers kan bisa juga mendapat penghasilan dari proses kreatif, gitu ya. Dan yang ketiga biasanya pada teknologi. Hanya saja teknologi kan bisa dibeli, ya. Modal bisa dicari, tapi SDM yang bagus agak sulit, gitu ya. Itu yang menjadi tantangan. Untuk peran pers dan Pilpres sendiri itu menurut Bapak gimana? Ya, dari lama tahun 30-an ya, itu udah ada konsep dari tadi yang saya sebutkan, ada falsafah Ratu Dunia dari Adi Negoro. Itu dia dikatakan bahwa anggapan umum atau public opinion atau sekarang trending topic, itu yang paling penting adalah tadi pendapat umum atau trending topic ya. Pers adalah alat terpenting.
yang perlu diperhatikan, pers adalah alat untuk sarana komunikasi termasuk informasi politik, gitu ya. Untuk katakanlah pendidikan politik, alat. Tapi pers jangan sampai diperalat, gitu ya. Karena pertanyaan publik kan sederhana. Ini gimana nih, perusahaan pers juga kok punya partai, ya kan? Ada yang bilang, oh TV merah, TV hijau, TV biru gitu ya. Benar-benar. Nah disitulah sebetulnya diuji, di mana posisi independensinya. Sebetulnya independen itu kan boleh aja sebagai ideologi gitu ya. Tetapi yang juga harus disampaikan adalah imparsial, tidak berpihak pada bahwa hanya kamilah terbaik, tidak. Semua bisa baik gitu ya. Biarlah nanti publik yang memilih. Kalau saya sih melihatnya, pers itu sebagai alat harusnya bisa mencerdaskan. Jadi membuat pemilih yang cerdas. Saya jadi teringat karena pertanyaan Mbak Asti tadi, di tahun 55 pemilu itu foto antara ada dan dikutip Waspada sama Pedoman. Ada semboyan begini. Jangan asal pilih dan mendapatkan bajingan. Ketika proses pemilu, itu Medan banget lah, gitu ya. Karena fotonya ada di sini. Itu kayak kampanye Medan. Saya pikir itu kan maksudnya jangan beli kucing dalam karung, jangan memilih partai yang salah, jangan memilih presiden yang salah, jangan memilih kepala daerah yang salah. Pers sangat besar, gitu ya. Hanya saja mungkin pertarungannya kemudian, pertarungan informasinya, maka publik juga perlu tahu, bacalah, akseslah, tontonlah, dengarlah pers yang lebih banyak menyajikan fakta. Dan ketika menyajikan narasumber yang paling tidak dia mengajukan tiga sudut pandang, pro, kontra, atau netral, dan juga dia punya data. Karena begini, publik makin cerdas ya. Publik tahu kok lembaga survei itu ada yang bisa disewa, gitu ya. Benar. Padahal sebetulnya lembaga survei yang paling kuat adalah pers. Karena pers bisa menyajikan, namanya kan ada quick count ya. Kenapa kita nggak bikin quick reporting? Dari quick reporting disampaikan ke publik dengan tabulasi tertentu, jangan-jangan hasil pemilu lebih cepat bukan dari quick count, dari laporan pers. Karena wartawan ada di mana-mana. Luar biasa. Nah itu tantangannya. Terakhir nih Pak, kita ngebahas tentang Hari Pers Nasional yang kebetulan Sumut sendiri menjadi tuan rumah. Gimana nih tanggapan Bapak sebagai salah satu orang yang menurut saya cukup berpengaruh di dunia pers tentang Hari Pers Nasional tahun ini Pak? Saya kebetulan pernah jadi ketua HPN ya. Kalau buat saya Medan atau Sumatera Utara tuh udah oke lah, fasilitasnya bagus. Saya pernah punya pengalaman 2011 menjadi ketua Hari Pers Nasional di Kupang, di NTT, yang fasilitasnya kurang baik gitu ya. Maksudnya kalau sekarang udah makin maju lah. Waktu itu kan kita bandingkan zaman itu ya. Menarik karena biasanya publik kan ingin menantikan seperti apa sih kiprah pers ya, seperti apa. Dan HPN itu sendiri dalam sejarahnya kan itu diputuskan oleh keputusan presiden ya. Dulu sebutannya merayakan Hari Pers Nasional di bawah presiden gitu ya. Kalau sekarang bersama presiden kadang-kadang gitu. Dan kiprah yang paling menarik salah satunya adalah hadiah Adi Negoro. Jadi itu sampai sekarang masih anugerah tertinggi dalam karya jurnalistik. Gengsinya masih tinggi gitu ya. Dan saya kebetulan pernah diajak oleh Pak Tribona Said ya. Waktu itu beliau sangat bersahabat dengan Bu Astrid. Bu Astrid itu putri bungsunya Pak Adi Negoro, almarhumah sudah. Kita menghidupkan kembali tahun 2008 itu kami hidupkan lagi di PWI Pusat, di ketua PWI-nya dulu Pak Margiono ya, dan HPN-nya di Jakarta gitu ya. Itu wow banget gitu loh, karena diaktifkan lagi hadiahnya 50 juta. Kapan lagi wartawan jadi jutawan karena produktivitasnya. Dan Pak Tri waktu itu mendorong kita-kita yang muda-muda dibandingkan Pak Tri itu terutama ya, itu untuk melihat Pulitzer misalkan seperti itu, melihat anugerah Oscar, anugerah internasional. Dan kita lihat kriterianya memang itu bisa jadi kebanggaan. Dan khusus Hari Pers Nasional, dalam amatan saya biasanya siapapun yang atau kota manapun yang menjadi tuan rumah, pada bulan yang sama PAD-nya akan naik, pendapatan asli daerahnya. Mengapa? Karena kan orang belanja. Orang datang, ada tamu asing, dubes pada datang, belasan dubes gitu ya. Tiba-tiba menjadi destinasi wisata baru berkaitan dengan pers. Padahal pers ini kan bukan objek wisata sebetulnya kan, tetapi kita bisa menciptakan kebersamaan. Ada pengalaman saya itu ada 3 dampak besar. Pertama pada masyarakat kota setempat atau provinsi setempat, ada dampak ekonominya karena katakanlah sponsorship
termasuk katakanlah kalau ada bantuan dari pemerintah setempat, kembali lagi yang belanjanya kan di kota atau provinsi setempat. Yang saya dengar tahun ini juga ada paket wisata Danau Toba, terus sejumlah paket wisata lain ya. Lantas nanti ada konvensi tanggal 8 ya, tanggal 8. Konvensi itu biasanya ada 2 tema besar. Tema besar berkaitan dengan isu lokal di provinsi sini dan isu nasional, terutama menyangkut grand design perusahaan pers atau grand design konsep dunia pers sekarang dan menuju masa depan. Dan itu bisa disaksikan publik, dan kemudian yang tidak kalah menarik secara eksternal itu akan menyedot perhatian bahwa pers masih ada dan pers punya manfaat terutama buat generasi muda. Itu sebabnya kegiatan kami biasanya akan merangkul kampus. Ya, kalau ada pertanyaan kenapa? Kampus adalah kebun terbaik untuk memetik jurnalis-jurnalis atau wartawan-wartawan terbaik. Ibaratnya kalau Mbak Asti mau cari buah terbaik, bukan di pasar loh, datang ke kebunnya, bisa pilih buah yang bagus. Nah itu kampus tempatnya. Dan kami teman-teman perusahaan pers gitu ya, punya biasanya kelas magang. Kelas magang itu kan untuk nyari bibit yang baik gitu ya. Dan kampus senantiasa menjadi prioritas kami. Pembahasan yang sangat padat tapi emas banget nih isinya semua iya. Emas banget karena memang langsung dari pakarnya yang berhubungan dengan pers itu sendiri. Segitu dulu perbincangan kita hari ini, Pak Priambodo. Terima kasih banyak. Iya. Nah, jangan lupa nyalakan notifikasi untuk semua akun Instagram, TikTok, Facebook, dan jangan lupa subscribe YouTube channel kita. Dan akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.